Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji statistik parametrik. Materi ini disusun oleh kami kelompok 4 dari D4 Kebidanan Universitas Nasional tahun 2021 dengan nama-nama sebagai berikut, yaitu Ika Apriani, yang kedua Nia Krisanta Leskona, yang ketiga Nurul Latifa, dan yang keempat adalah Firsa Funi Anissa. Apa yang dimaksud dengan statistik parametrik? Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data penyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Syarat-syarat statistik parametrik. Yang pertama, statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Yang kedua, statistik parametrik digunakan untuk menguji data dengan sebaran data normal atau terdistribusi normal. Yang ketiga, skala data parametrik yang digunakan adalah numerik, yaitu dengan numerik adalah interval dan rasional. Jenis-jenis uji parametrik. Yang pertama ada uji T atau t-test. Uji T ini digunakan untuk menguji signifikan dalam satu kelompok sampel atau sampel t-test atau satu teratai dan dua kelompok sampel atau independen sampel t-test atau dua teratai. Jenis uji yang kedua adalah ANOVA. ANOVA adalah analisis yang digunakan untuk menguji signifikan perbedaan dua rata atau lebih. Jenis uji yang ketiga adalah regresi. Regresi digunakan untuk uji asosiatif, lebih ditunjukkan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis uji yang keempat adalah korelasi, yaitu pengujian ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, kelima adalah uji analisis jalur, yaitu analisis jalur ini digunakan untuk menguji hubungan kausal atau sebab akibat yang didapat melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Analisis jalur digunakan dalam rangka mempelajari saling ketergantungan antar variabel. Berikut adalah cara mengaplikasikan uji parametrik pada SPSS dengan jenis uji statistik yang kami pilih, yaitu dari jenis uji statistik t-test, yaitu independent sample test atau dua variabel. Nah, apa itu independent sample t-test? Independent sample t-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min atau rata-rata antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Adapun contoh soal atau kasus yang kelompok kami akan bahas yaitu mengenai seorang peneliti yang ingin mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan ibu tentang MPASI atau makanan pendamping ASI sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Berikut adalah hasil tabulasi yang kami rangkul, yaitu ada nilai-nilai dari ibu-ibu yang sebelum dilakukan penyuluhan dan ada nilai-nilai dari ibu-ibu yang sudah diberikan penyuluhan. Nah, potensi atau dugaan yang diajukan peneliti yang pertama adalah H0. H0 itu artinya tidak terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan. Yang kedua adalah HA, terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara ibu-ibu yang diberikan yang sebelum dilakukan penyuluhan tentang MPASI dan
sesudah dilakukan penyuluhan tentang ASI, yaitu bisa dilihat dari hasil input di aplikasi SPS nanti, yaitu pada nilai signifikan. Nah, yang pertama, jika nilai signifikan atau stick-to-tilet itu lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, H0 diterima, dan HH ditolak. Itu artinya H0 tidak terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, untuk yang kedua adalah jika nilai signifikan atau stick-to-tilet itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HH diterima. Artinya, HH diterima yaitu terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan. Oke, baik. Ini beberapa penjelasan singkat mengenai uji parametrik. Berikutnya kita akan membahas atau mencoba langsung pada aplikasi SPSS. Oke, berikut penjelasannya. Ya, baik. Selanjutnya kita melakukan analisis datanya menggunakan SPSS. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS dan sudah memasukkan datanya, yaitu ada 2 variabel yang ingin saya ujikan. Yang pertama adalah variabel nilai dan yang kedua adalah variabel TP. Ini adalah tingkat pengetahuan. Ini untuk name-nya udah saya isi. Untuk type-nya tetap numerik karena berdasarkan ciri-cirinya kalau untuk melakukan uji independent sample pretest adalah menggunakan data numerik. Dan untuk desimalnya nilainya ini saya masukkan 2 angka di belakang koma, dan untuk variabel tingkat pengetahuan saya ubah menjadi 0. Untuk labelnya yaitu untuk memperjelas nama dari variabelnya. Yang pertama tetap nilai, yang kedua tingkat pengetahuan. TP itu adalah tingkat pengetahuan. Nah, untuk values-nya untuk nilai tidak ada yang harus dirubah. Untuk variabel yang kedua tingkat pengetahuan, karena di sini untuk mau melihat adanya perbedaan atau tidak tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah melakukan penyuluhan pada ibu tentang MPASI, maka kita harus melakukan pengkodean, yaitu kita klik. Nah, kita masukkan untuk melakukan pengkodean. Yang pertama, untuk pengkodean nomor 1 itu saya beri label penyuluhan atau sebelum melakukan penyuluhan, terus di add. Nah, untuk nilai nomor 2 atau kode nomor 2 itu saya beri label post penyuluhan atau sesudah penyuluhan. Oke. Setelah sudah ada pengkodean nomor 1 dan nomor 2, kita klik OK. Nah, kalau sudah, yang lainnya tetap mengikuti. Nah, kita pindah ke data view. Nah, di data view ini sudah ada variabelnya, ada nilai dan tingkat pengetahuan, tinggal kita input datanya. Nah, ini sudah saya tabulasi ke dalam Excel, tinggal dimasukin. Untuk nilai sebelum pengetahuannya tinggal kita kopas. Dan beri pengkodean. Tadi sebelum penyuluhan pengkodeannya nomor 1. Oke. Ini tinggal dikopas-kopas saja. Nah, udah untuk pengkodean tingkat pengetahuannya sudah dimasukkan semuanya 1. Berikutnya untuk nilai sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, ini kita kopas lagi.
ke data view. Masukin di bawahnya. Nilai sesudah penyuluhan sudah dimasukin, tinggal kita beli pengkodean sesudah penyuluhan, yaitu adalah kodenya 2. Tinggal kita teruskan ke bawahnya adalah 2 2 2 2. Nah, setelah sudah dimasukin data nilainya, berikutnya kita memulai untuk menganalisis. Yang pertama kita klik analyze, comparison, kita pilih independent sample test, t-test, maaf. Nah, untuk variabel nilai kita pindahkan ke test variabel ini. Kita klik nilai, kita pindahkan, dia sudah pindah ke sebelah sini. Nah, untuk variabel tingkat pengetahuan kita masukin ke grup variabel. Itu kita klik tingkat pengetahuannya, klik yang bagian ini. Nah, dia sudah masuk di sini. Karena di sini masih ada tanda tanya, itu artinya kita harus mengisi. Cara mengisinya kita klik define groups. Nah, untuk grup 1 itu kita pakai kode nomor 1, yaitu yang tadi sebelum penyuluhan, dan grup yang kedua adalah kode nomor 2, yaitu setelah penyuluhan. Setelah sudah diisi, klik continue. Nah, jangan lupa kita pastikan optionnya sudah di confidence interval per genstake itu adalah 95%. Setelah sudah, kita continue dan klik OK. Nah, akan muncul hasil input seperti ini. Nah, hasil input yang pertama yaitu adalah grup statistik, yaitu ada tingkat pengetahuan dan ada nilai tingkat pengetahuan sebelum penyuluhan dan pos penyuluhan, setelah penyuluhan. Ada N atau sampel, ada mean atau rata-rata, ada standar deviasi, dan standar error mean. Nah, dari kelima sampel ini ada perbedaan, yaitu perbedaan nilai rata-rata antara setelah dilakukan penyuluhan dengan sebelum penyuluhan, yaitu didapatkan nilai rata-rata setelah penyuluhan adalah 13,2000, lebih besar nilainya dibanding sebelum melakukan penyuluhan tentang makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, berikutnya adalah hasil input yang kedua adalah independent sample test. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai signifikannya. Nah, untuk nilai signifikannya itu adalah ini. Kedua nilainya itu adalah 0,000 tak terhingga. Artinya berarti dia lebih kecil dari nilai signifikan. Maka kita lihat di sini yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau nilainya hasil signifikannya adalah 0,000 tak terhingga, itu artinya lebih kecil dari 0,005, maka H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan. Oke. Baik. Oke, itu saja penjelasan tentang independent sampel t-test yang kelompok kami lakukan. Berikutnya akan dilakukan tentang materi tentang non parametrik. Oke, terima kasih.